channel pembelajaran Bunda Uci. Oke. Apa kabar anak-anak Bunda semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran sejarah bersama Bunda Uci. Oke. Sebelum kita melanjuti pembelajaran, jangan lupa like, komen, share, dan aktifkan loncengnya biar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, kali ini Bunda akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ikuti materi selanjutnya. Di sini kita akan bahas dulu tentang proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi Indonesia. Sebelumnya, marilah kita dengarkan dulu pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Presiden Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Perumusan teks proklamasi itu diadakan di Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarni, BM Diah, dan Sudiro. Yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Adapun perubahan tersebut adalah yang pertama, kata tempo diganti menjadi tempo. 2. Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, Jakarta 17 bulan 8 tahun 1945 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pernyataan proklamasi. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengasan Timur, nomor 56 Jakarta, yang mana merupakan rumah seorang pengusaha muslim keturunan Yaman yang bernama Syekh Faras bin Marta. Sekarang jalan proklamasi. Dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno didamping oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Kudangko Latif Hendra Diningrat dan diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Oke, kita akan saksikan lagu Indonesia Raya versi asli. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah bergeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pajunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita akan bahas tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Adapun teks proklamasi itu terdiri dari 2 alinea yang mempunyai makna. Alinea pertama itu sebagai pernyataan bangsa Indonesia ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia itu telah merdeka. Alinea kedua, pengalian kekuasaan dari tangan Jepang ke pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan yang diserukan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pernyataan bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, sebagai jembatan emas untuk melaksanakan pembangunan. Sekarang kita akan bahas tentang pengakuan de facto dan de jure. Kita bahas dulu mengenai pengakuan secara de facto. Pengakuan secara de facto merupakan pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto bersifat tetap dan sementara. Pengakuan de facto yang bersifat tetap artinya pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi. Namun untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Pengakuan de facto yang bersifat sementara artinya pengakuan yang diberikan dari negara lain dengan tidak melihat jangka panjang. Apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan, maka pengakuan terhadap negara tersebut dapat ditarik kembali. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu pengakuan secara de jure. Pengakuan de jure merupakan
pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Berdasarkan sifat pengakuan de jure dibagi menjadi dua. Yang pertama, tetap. Artinya berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, penuh. Artinya mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan tersebut sudah dicapai ketika para pejuang kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita masuk tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai negara. Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 banyak mendapat pengakuan dari berbagai bangsa di dunia. Adapun negara-negara yang memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia antara lain Australia, India, dan Mesir. Sekarang kita akan lihat pengakuan dari negara Australia. Adapun sebab-sebab negara Australia mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama, hubungan baik antara Australia dan Indonesia itu dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian yang kedua, persamaan tujuan yaitu sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Sekarang kita lihat pengakuan dari negara Mesir. Mesir adalah salah satu sekutu awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Adapun pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia dari sisi kronologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan secara de facto, yang mana Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah diplomat Republik Indonesia di ibu kota Kairo dan beberapa bulan setelah Soekarno mengonsolidasikan kabinet. Tidak sekedar mengakui, Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian pengakuan secara de jure, yang mana pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia secara de jure dengan menunjuk H.M. Rasjidi sebagai kuasa usaha Republik Indonesia, serta membuka kedutaan besar di Kairo. Sekarang kita akan lihat pengakuan dari negara India. Sebab India memberikan pengakuannya kepada Indonesia adalah yang pertama, kita lihat bahwa hubungan dekat antara pemimpin negara antara Nehru dan Muhammad Hatta. Yang kedua, persamaan kebudayaan, yaitu Hindu-Buddha. Yang ketiga, persamaan nasib, yaitu sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka. Sekarang kita akan lihat peran India dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun peranan India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, diadakannya Konferensi Asia di New Delhi, yaitu pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Yang ketiga, mengirim obat-obatan ke Indonesia sebagai tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi ke India. Sekarang kita akan bahas pengakuan PBB dan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Meskipun banyak negara yang telah mengakui kemerdekaan Indonesia, pihak Belanda pada saat itu masih belum bisa mengakuinya. Karena Belanda ini beralasan keberadaan negara Indonesia dianggap sebagai bentukan Jepang yang berbau fasisme. Belanda juga menyebarkan rumor bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta akan diadili oleh sekutu sebagai penjahat perang.
Hal ini semata-mata berdasarkan keinginan Belanda yang merasa masih mempunyai kekuasaan di Hindia Belanda. Sebutan Indonesia pada masa kolonialnya, akhirnya masalah Indonesia dan Belanda dibahas dalam sidang PBB. Nah, kita akan lihat dulu tentang PBB. Kalau kita bicara tentang PBB, PBB ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara dunia. Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini adalah organisasi internasional dengan tujuan memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945. Nah, PBB melalui sidang Dewan Keamanannya di New York pada tanggal 31 Juli 1947 yang membicarakan status Republik Indonesia sudah dimulai. Pada waktu itu, wakil Australia, Kolonel Hudson, mengajukan masalah Republik Indonesia agar masuk dalam acara sidang. Kolonel Hudson mengharapkan agar Dewan Keamanan menghentikan permusuhan yang berkobar di wilayah Republik Indonesia sejak pasukan Belanda menyerang pada tanggal 21 Juli 1947. Kemudian, atas usul Australia yang mengundang wakil Republik Indonesia yang didukung oleh India, Belgia, dan Uni Soviet dibantah oleh wakil Belanda Van Craven yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak pernah menjadi negara yang berdaulat. Tidak ada alasan untuk meminta kesatuan politis semacam itu untuk duduk di kursi Dewan Keamanan, karena Republik Indonesia belum pernah diakui sebagai negara yang berdaulat oleh siapapun. Akan tetapi, Kolonel Hudson mengungkapkan fakta bahwa Republik Indonesia adalah suatu negara. Beberapa fakta yang diungkapkan oleh Kolonel Hudson bahwa Republik Indonesia adalah suatu negara. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia telah mendapatkan pengakuan de facto dari beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia. Sementara itu, negara-negara Arab seperti Mesir, Syria, dan Irak sudah memberi pengakuan diplomatis dan persetujuan persahabatan. Yang kedua, rencana persetujuan Belanda Indonesia tanggal 15 November 1946 ditandatangani oleh kedua negara, Belanda dan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia telah diakui oleh pemerintah Belanda sebagai pemerintahan yang berkuasa secara de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera. Oke anak-anak, Bunda akhiri pembelajaran sejarah kita kali ini. Sebelumnya, Bunda akan buka sesi pertanyaan. Bagi anak-anak Bunda yang ingin bertanya, silakan komen di bawah ini ya. Oke. Terima kasih atas ketenangan anak-anak Bunda yang sudah mengikuti pembelajaran sejarah kali ini. Bunda akhiri, wassalam.